Ayyuhal-hadirin ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu adzim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kekuatan dan kenikmatan. Wabil khusus kita masih diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah iman, amanah Islam. Mudah-mudahan amanah iman dan amanah Islam ini terus-menerus melekat dalam diri kita sehingga kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh pada seluruh ajaran dan perintah Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan juga ketundukan kita, mudah-mudahan itu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Lupa salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ayat yang dibacakan dalam mukadimah itu adalah merupakan ayat yang sangat populer dan menjadi ayat yang dijadikan sebagai pedoman bahwa sesungguhnya manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tugas ibadah. Jadi tidak ada lagi tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kecuali satu ibadah. Oleh karena itu, seluruh gerak dan gerik, seluruh aktivitas kita, seluruh ucapan kita itu berarti menunjukkan bagian dari proses ketaatan kita kepada Allah yang akan dikategorikan oleh Allah sebagai pelaksanaan dari ibadah. Nah, tetapi ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa kalimat ibadah ini kemudian kita juga menetapkan paling minimal bagi kita itu satu hari satu malam juga kita ungkapkan kembali kepada Allah bahwa ibadah itu adalah orientasi yang kita publikasikan kepada Allah dan akan kita buktikan di hadapan Allah bahwa itu semua adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Berapa kali kita ungkapkan itu? Minimal satu hari satu malam 17 kali. Pernyataan sikap itu sudah terfokus. Ibadah yang akan kita lakukan dengan kalimat iyakan hanya kepada, kalau dalam surat Al-Dariyat itu di kalimat itu bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, sekarang ada jawaban. Itu kan pernyataan dari Allah. Sekarang dijawab oleh kita selaku manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah dengan pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimatnya kemudian kalimat iyyaka dalam surat Al-Fatihah itu kemudian diulang 2 kali. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami meminta pertolongan. 2 kalimat ini bukan kebetulan saja Allah menempatkan iyyaka 2 kali, tidak, tapi justru ada makna
makna yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa makna yang tersembunyi di dalamnya? Karena memang kalau kita telusuri dari kalimat ibadah dalam bahasa Arab, itu paling tidak ada 3 pengertian yang sangat spesifik dan sangat mendalam. Pertama, kalimat al-ibadah kalimat itu adalah adil dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau kita lihat kamus bahasa Arab, kemudian apa yang disebut dengan ibadah, maka kalimatnya itu diterjemahkan dengan kalimat adil. Adil itu apa? Adil itu menghinakan diri. Jadi beribadah berarti menunjukkan, menghinakan diri kita, bahwa diri kita tidak memiliki kemampuan apapun. Karena kita tidak memiliki kemampuan apapun, maka kemudian kita harus bersandar kepada pemilik kekuatan. Siapa pemilik kekuatan itu? Allah. Makanya kalau kalimat ibadah dalam bahasa Arab itu disebut dengan adil, menghinakan diri. Karena kita menghinakan diri berarti kita mendudukan status, meninggikan status. Siapa yang ditinggikan statusnya itu? Yang ditinggikan statusnya itu adalah sesuatu yang kebalikan dari kita. Kalau kita hina berarti ada sesuatu yang dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Maka kembali dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtu, tidaklah aku. Tidaklah aku. Kalau di sana tidaklah aku, maka kemudian kita jawab, iya kan, hanya kepadamu. Jadi proses hubungan ibadah itu adalah sebagai sebuah proses hubungan di mana manusia merasakan diri terhina dengan status yang ada dalam dirinya dan akan mendapatkan kemuliaan jika dia bersandar kepada Zat yang mulia. Siapa? Allah. Gimana kalau nanti manusia bersandar kepada manusia kembali atau kepada makhluk yang Allah ciptakan, kemudian kita bersandar pada makhluk itu? Maka seringkali dalam Al-Quran disebutkan jin itu derajatnya sama dengan manusia, tidak lebih mulia. Karena jin kedudukannya sama diciptakan oleh Allah, maka tidak layak manusia bersandar kepada makhluk yang sama diciptakan oleh Allah dan berkedudukan sama berkedudukan sama di hadapan Allah dan tujuan sama. Jadi tidak layak. Maka kemudian dalam surat jin disebutkan, tatkala manusia bersandar pada makhluk ciptaan Allah yang kemudian dianggap jin, karena kita menganggap jin itu luar biasa daripada diri kita, maka disebut dengan rohakot, ruhak. Jadi manusia yang bersandar kepada makhluk yang kemudian dia disebut dengan jin, maka manusia tersebut disebut dengan ruhak. Rohakot dalam bahasa Arab, dalam bahasa Sunda, ruhaknya untuknya jin. Jadi tidak ada mulianya, tidak ada manfaatnya. Kita bersandar pada makhluk karena kata Allah dan kata jin, bukan kata Allah. Allah kan hanya menyatakan dalam Al-Quran, tapi kata jinnya saja pernyataan itu adalah rohakot, ruhak. Ruhaknya nggak mungkin dikonsumsi. Ruhaknya itu ada manfaatnya. Ruhak itu adalah lebih bayar-bayar minuman. Ini hanya menjelaskan saja, Ruhak itu kan sisa-sisa, sisa-sisa yang tidak bermanfaat dari diri kita. Sebab kalau ada dalam diri kita, dia mengganggu. Karena saking mengganggunya, maka sesuatu itu kemudian dipaksa untuk keluar dan bukan bagian dari kehidupan kita. Namanya ruhak. Nah, Bapak Ibu sekalian, upami kurang ditafakuran, kurang bersandar ke makhluk. Ku makhluk nawai kurang disebut ruhak, dicidukan ku jinau. Tapi pernyataan itu ternyata fakta itu tetap kita masih saja berlindung kepada makhluk, baik satu dengan manusia, nanti periode kedua manusia, baik dengan jin.
Kenapa? Karena jin dianggap sebagai makhluk yang melebihi kemuliaannya dengan diri kita. Padahal sejak awal jin itu diciptakan persis seperti kita, tugasnya sama, posisinya sama, kedudukannya sama, tujuannya sama. Gitu. Jadi tidak ada lebih mulia. Nah sekarang turun pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua sekarang muncul antara manusia dengan manusia. Nah manusia dengan manusia, adakah manusia kemudian menundukkan dirinya, menghinakan dirinya dengan manusia yang lain? Nah itu kan tinggal kita cek. Kalau kita bisa melihat fakta bahwa ada manusia yang berlindung diri kepada jin itu sudah banyak kelihatan. Ada. Nah, sekarang antar manusia itu kepada siapa? Antar manusia itu itulah yang kemudian seringkali disebut dengan kafir. Karena di antara manusia itu memiliki kaum yang memiliki macam-macam disebut ya ahli hikmah dan sebagainya gitu tuh. Nah maka kedudukannya manusia itu mulia karena apa? Bukan karena kaumnya. Maka muncul kalimat yang dinyatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah ini yang harus kita dudukkan. Jadi setiap manusia seperti kita, di antara kita tidak ada lebihnya. Yang harus kita deteksi kalau dia ada lebihnya, berarti dia memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh Allah sebagai manusia yang muttaqin. Nah itu. Jadi kalau kita kalau kita menyandarkan diri kepada manusia, ukurannya adalah jangan sekali-kali menghinakan diri. Gitu. Tetapi kita menyandarkan diri dalam arti, kan muncul perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya bukan karena dua yang karena stain, tetapi perintah antara manusia ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wa udwan. Itu bedanya. Jadi kalau kita bersandar kepada manusia bukan isti'anah, bukan meminta perlindungan, tetapi antar manusia kita sifatnya, istilahnya meminta pertolongan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ta'awun. Kalau ta'awun berarti menunjukkan ada hubungan komunikasi yang berbeda. Apa hubungan komunikasi yang berbeda itu? Hubungan komunikasi yang berbeda itu antara yang dibantu dengan yang membantu. Nah ini biasanya kalau membantu jadi dibantu teh saudara membantu. Dibantu biasanya didudukan lemah. Maka dalam Al-Quran kemudian dikritik dengan kalimat akum yang simuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainakum ma'isatahu wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din sukhriya. Apakah mereka yang mengklasifikasikan dia terhormat tidak terhormat? Allah itu membeda-bedakan derajat manusia, itu takdir yang telah Allah tetapkan, tetapi di antara kalian harus saling berbagi dan saling menghormati. Ini yang paling susah. Karakteristik bahwa di antara kita, bahwa yang kaya memiliki kewajiban untuk mengangkat yang kaya mengangkat yang di bawahnya, yang di bawahnya juga punya kewajiban. Untuk apa? Menjaga yang kaya. Apa kalimat yang paling pas untuk kalimat ini? Mohon maaf. Contoh misalkan ini dalam hadis. Contoh kalimat, tatkala ada orang yang kaya kemudian dia tidak pernah infak, sholat dan zakat,
maka orang yang berkekurangan di kampung itu boleh mengambil harta yang si kaya. Itu hadis langsung teks itu. Nah, tetapi jika si kaya itu terus mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, maka tidak boleh terganggu harta bendanya. Ini luar biasa. Hadis ini menyatakan komunikasi. Jadi ada proses timbal balik di antara kita harus memiliki kemampuan untuk saling memberi. Yang punya memberi kepada yang tidak punya, yang tidak punya juga punya kewajiban memberi. Memberi apa? Memberikan rasa aman. Jadi orang makan ada itu. Ayo kurang kewajibannya. Mendistribusikan, tetapi mendistribusikan tidak pernah menjadi rasa aman. Kan fakta realitas sosial kita pada hari ini. Contoh kasus Pati, ramai di demo. Itu kan kasus. Itu kan memunculkan timbal balik yang tidak memberikan komunikasi yang sangat elegan. Akhirnya terjadi pemberontakan dari masyarakat. Masyarakat kan harus dilindungi oleh siapapun karena kita yang diurus. Yang diurus maka dilindungi. Setelah diurus maka kita layak melindungi, menghormati, menghargai. Yang dilindungi, kemudian yang melindungi tidak menghargai yang dilindungi, akhirnya siapa? Yang dilindungi pasti berontak kepada yang melindungi karena tidak sejalan, seias sekali. Ini mah contoh, bukan contoh. Oh, hidup itu seperti ini. Dan itu fakta yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita setiap manusia bersandar kepada manusia. Boleh bersandar, boleh, tapi kalimatnya bukan isti'anah. Isti'anah itu apa? Isti'anah itu meminta pertolongan tetapi dengan proses adil, menghinakan diri. Kalau kita ke Allah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita itu harus menghinakan kepada Allah. Minimal mengakui, ya Allah. Contoh adalah Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan itu membuktikan kalau kita mau beribadah kepada Allah, hinakan diri kita. Ulah, ya Allah, ada abdi tidak pernah melakukan kesalahan, berbuat baik terus yakin. Artinya Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Membuktikan proses ibadah adalah adil, menghinakan diri. Tapi ke manusia dan selain Allah, jangan sekali-kali menghinakan diri. Bolehkah kita bersandar kepada manusia? Boleh, tapi kalimatnya menggunakan kalimat ta'awun. Ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Selesai itu. Pak, kelasan tujuan itu biasa. Bukan berarti menghinakan diri. Yang begitu itu bukan menghinakan diri. Tapi semua sholat kata kami kepada Allah seperti kajian lama, kajian tarik pos yang berjuang menahan lapar sampai ke wafat. Disalahkan Bapak Ibu sekalian. Karena dengan cara berbicara kita menghinakan diri. Salah. Justru harus berbicara, komunikasi, ngobrol. Maka kalimat selanjutnya dalam obrolan muncul dalam surat keempat. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Tidak ada yang paling baik dalam obrolan setiap manusia, komunikasi sosial di antara kita, illa man amara bi shadaqatin, kecuali apa yang diobrolkan berkaitan dengan sedekah. Nah, cuma memang kurang identitas sedekah karena kata soleh itu.
Pak mungkin sodako pasti nyata teh nyata begitu bahasa kasar karena sodako teh punten sanes wae ngapos urang ngobrol di punten abdi gaduh tempat kamari dia bapak biasa ngapunten ke abdi nya sodako ngahampura sodako urang tegeuh kamari kasih itu sodako. Makanya seringkali ngobrol, komunikasi itu menghilangkan iri dengki. Pantesan kata dalam surat Al-Baqarah, la komunikasi min nazwa ilaman amar bi sodaqatin au amrin ma'rufin. Pantes ya Allah. Itu indahnya skema hidup dalam Al-Quran. Cuma memang gitu. Yang yakin ya. Jika diberi dongeng, Pak, masukin maksudnya ideal bisa harus kan itu udah begitu. Kan jadi titik lemah kita. Sebab apa? Sebab yang digunakan seringkali keinginan hidup, bukan mengikuti aturan hidup. Orang yang kudu ceksa, cekurang keinginan hidup kita, padahal hidup itu bukan menunjukkan keinginan, tetapi hidup itu adalah mengikuti skenario yang telah ditetapkan oleh Allah. Selesai. Aduh, bojone padana kieu. Padahal gitu, akhirnya tepol. Cek bojone harus jauh kan, padahal kieu. Padahal begitu belum tentu. Padahal guna ABCD belum ditinggali G H I J. Oh, menurut akhir nama unsur P, Pak saya unsur selisih, ada saya itu. Kan itu tantangan, Pak. Tantangan karena kita memang ditempatkan oleh Allah untuk menjadi amalia ibadah. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua, bahwa kalimat ibadah dalam Al-Quran dalam kalimat bahasa Arab itu adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia itu mengikuti. Jadi dalam bahasa Sunda mengikuti nuturkeun sana, mengikuti siapa? Aing ibadah itu kudu dituturkeun anak lain ibadah. Ibadah itu al-inqiyad mengikuti nutur contoh namanya ibadah. Nah berarti mengikuti apa? Mengikuti aturan ibadah itu harus sesuai dengan aturan. Nah karena semua hidup ini ada aturan, berarti seluruh hidup ini adalah ibadah. Ya, seluruh hidup ini adalah ibadah. Cuma diklasifikasi. Ada ibadah ini kemudian kata para ulama, ada ibadah mandor, ada ibadah goer mandor. Nah Bapak Ibu sekalian, klasifikasi ibadah mandor dan goer mandor para ulama, klasifikasi ilmu untuk membedakan saja, membedakan mana yang pokok, mana yang bukan pokok. Hidup ini kan kita juga ada yang pokok, ada yang tidak pokok. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan saja misalkan di masa Orde laki-laki, aurat laki-laki itu hanya dari misalkan saja dari pusat sampai ke bawah, diukurin ke ayat di amuan kecuali dan enak-enak, lu diukur tuh dalam ketinggalan kenapa? Aing cukup beli banyak hambok ya aku itu paling bos. Jadi ada posisi-posisi tertentu. Kalau ibadah itu semuanya tertutup, aurat kita itu semuanya pakai baju panjang, baju pendek, itu rujuk publik. Aing rujuk publik itu mana? Kan begitu tuh. Kalau tuh rujuk publik cepat tutupi pusar sampai ke bawah. Aing juga rujuk wahid misalkan mohon maaf misalkan di Gaza lagi tidak ada lagi pakaian kecuali
Apa yang kain hanya sebatas itu. Jadi ibadah itu juga sama, diklasifikasikan ada ibadah makhluk, ada ibadah bayar. Ibadah makhluk berarti menunjukkan Tuhannya, Tuhan yang harus terus ditegakkan, sebab jika Tuhan itu tidak ditegakkan, maka ambruklah bangunan itu. Bangunan itu apa? Nah, itu tinggal atapnya itu apa? Atapnya itu adalah samalotnya. Dalam bahasa kita itu samalot itu apa? Samalot itu adalah manfaatnya. Pondasinya di bawah apa? Pondasinya di bawahnya adalah akidah. Jadi kalau orang mau melaksanakan membangun tiang, menegakkan tiang, maka tiang itu tergantung kokoh dan tidak kokohnya tergantung pondasi. Maka ibadah didasarkan standar awal adalah pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu kemudian disebut dengan rukun iman, gitu saja. Rukun iman itu ada 6, maka pondasi yang kuat itu adalah yang 6. Ditegakkan pondasi yang 6 itu oleh 5 pondasi, 5 tiang. Mulai tiang 1, tiang yang pertama adalah tiang lisan, disebut sadar, lisan adalah. Jadi hidup ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau koreksi dalam diri kita, tiang hidup itu 1, lisan. Manusia hancur gara-gara lisan. Apa mulutmu hari ini hancur? Lisan. Nah, yang kedua setelah masalah sadar sholat. Sholat itu dia ada sholat doa, ada sholat dalam bentuk zikir, ada sholat dalam bentuk kaifiyah. Itu sholat. Maka kita saling mengingatkan di masyarakat kita sedang sholat. Tapi bukan sholat kaifiyah dalam bentuk zikir, tapi lakulihon sampai salah, tapi salah sosial. Bangun naik menekan menuju sholat, nyelamatkan saudara kita dari kesalahan sholat. Kenapa? Karena dalam sholat yang kaifiyah seperti fikih dalam diri kita, iman lepat tinggal dengan seluruh kamu. Mahal kamu iman lepat kamu dan tertib sholat. Dan sholatnya saling berinteraksi, saling memperhatikan. Persis di masyarakat, jika ada saudara kita yang salah, kurang kelihatan sini jongkok, membuktikan kita tidak peduli ke dia, berarti menunjukkan kita tidak sedang sholat. Jadi hidup ini, poin yang kedua, tiangnya adalah saling peduli sesama. Dalam sholat berjamaah saling peduli terhadap sesama. Itu sholat. Zakat berarti apa? Zakat berarti berkaitan dengan bagaimana kita menyadari titipan Allah bukan milik kita semua. Titipan Allah harus didistribusikan kepada yang lain. Puasa diri kita ini bukan keinginan kita. Oleh karena itu diri kita tetap harus berbagi, kendalikan hawa nafsu. Ayo makan, kalau mengendalikan hawa nafsu saya setujunya tidak, tapi akibat dari hubungan sosial. Hubungan sosial yang tidak cocok, di karena mana, tersalu waktu cocok sama mana, nyolong. Dengan puasa, maka harus memiliki kemampuan mengontrol, mengendalikan diri itu tiang ini. Terakhir apa? Terakhir haji. Haji itu membuktikan tiang sosial kita itu harus memiliki gerak yang sama, energi yang sama, bahu membahu, tolong menolong, itulah gerakan sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan al-inqiyad. Al-inqiyad itu kita mengikuti aturan dan selanjutnya adalah nuturkeun contoh. Nah, ini yang susah. Nuturin contoh itu yang mana? Akan muncul ada Rasul. Itu Rasul. Rasul kesini siapa? Nah, muncul kesini. Jadi ulama warasatul anbiya, tapi tidak kemudian ulama jadi kultus. Ustaz ulama pasti benar santos. Kita mah dengan sumpuntennya. Wah pasti Pak Ero benar weh. Acan aku. Wah panggilan salah. Itu tuh. Wah
Tuhan kiai haji pas di panggilan cantan bu, sebab dia tidak masuk. Jadi tetap saja saling mengontrol di antara kita. Kecuali Rasul. Kan itu namanya al-inqiyad. Ya, ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ibadah itu bermakna al-khudu'. Al-khudu' itu adalah kepasrahan. Pasrahkan diri. Jadi kalau kita mau ibadah, pasrahkan diri. Jangan banyak cerita itu, sholat yang tengah sholat ya. Contoh. Ya, kita kan udah pernah ngerti Pak, jumlah sholat subuh 2 rakaat. Nggak pernah ngerti. Tapi kenapa kurang dilaksanakan? Persoalan ngerti dan tidak ngerti itu nanti akan bertambah. Sekarang baca dulu, mohon maaf nih, surat Al-Fatihah dari dulu sampai sekarang kan berubah sholat Fatihah. Baca sholat, tapi memaknai Fatihah, kemudian mengaplikasikan Al-Fatihah beda-beda. Dulu mah ukur biasa alhamdulillahirabbil alamin dalam bentuk lafaz, kesini kemudian kita dalam bentuk abot kedah baca Al-Fatihah emutan. Pada tingkat yang selanjutnya maknai dalam terdalam sehingga kita merasakan ada makna yang terdalam dalam surat Al-Fatihah. Kan derajatnya naik-naik. Dan setiap kita dituntut untuk selalu dalam ibadah itu memperbaiki diri. Karena ibadah itu prinsip dasarnya adalah memperbaharui. Sekali lagi, prinsip ibadah itu kan memperbaharui sel-sel tubuh kita agar sel-sel tubuh kita menjadi sehat kembali. Maka terakhir Bapak Ibu sekalian, ibadah itu berimplikasi terhadap apa? Dampaknya apa? Positif. Contoh, kalau lisan yang baik berarti kesininya adalah timbangannya menjadi timbangan yang berat, gitu kan? Kalimatain, khofifatain, aswalafi, bisa. Kalimatnya mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan. Lisan yang baik berarti berbuat kebaikan. Sholat yang baik berarti memiliki dampak terhadap tanpa anil fasai wal munkar. Harta yang diamanatkan kepada kita kemudian kita memanfaatkannya secara benar, maka berimplikasi terhadap keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam harta. Harta dijamin oleh Allah tidak akan habis. Yakin itu, yakin pasti. Mual, duita, sehat harta. Asal apa sejak awal jelas. Nah kemudian sekarang puasa berimplikasi terhadap apa? Proses pengendalian diri. Kemudian kita menjadi orang yang sehat. Terakhir, ngaji berimplikasi terhadap apa? Komunikasi sosial kita itu menjadi komunikasi sosial yang nyaman, yang tumanina. Maka muncul saja jawaban dari Allah. La fatahna alaihim barokah. Pasti aku akan tanamkan pintu keberkahan. Bapak Ibu sekalian, ibadah yang tadi dimaknai dengan al-ilmu, ibadah yang dimaknai dengan al-intiyah, ibadah yang dimaknai dengan al-wudu, itu semuanya ada di 3 wilayah. 1, wilayah pengendalian nurani kita. 2, pengendalian wilayah fisik kita. Dan yang terakhir, insya Allah, jika nurani dan fisik ini sudah menjadi satu kesatuan utuh, insya Allah kita akan menemukan ketumaninaan, kenyamanan dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperbaharui kembali kesehatan nurani kita, kesehatan fisik kita, kesehatan sosial kita, dengan selalu mengevaluasi dan memperbaiki ibadah kita yang dimulai dari rasa yang terdalam dalam diri kita, melalui proses menghinakan diri kita di hadapan Allah. Yang kedua adalah mengikuti aturan Allah dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama untuk saling mengikuti, memahami
dipahami atau tidak dipahami, mari kita bersama-sama yakin seluruh perintah Allah dan seluruh perintah Rasulullah itu akan berdampak positif. Itu saja mungkin kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat